يحبنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Umar bin Khattab setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Intaliq bina ila ummi Aiman." Ayo kita pergi ke tempat rumahnya Ummu Aiman. Nazuruha, kita menziarahi Ummu Aiman kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering menziarahi Ummu Aiman. Falamma tahina ilaiha baka faqala laha. Ketika Umar sampai ke rumahnya Ummu Aiman, beliau menangis. Sehingga Abu Bakar dan Umar berkata kepadanya, "Ma yabkiki?" Apa yang membuat kau menangis? Ma indallah khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bukankah apa yang ada di sisi Allah itu baik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita tangis? Rasulullah akan berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Kata Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, "Ma abki alla akuna a'lam anna min indallah khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama." Aku mengetahui apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang aku tangisi, kata Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, wahyu itu telah terputus dari langit. Kebaikan itu telah hilang dari kita. Mukjizat yang itu akan membimbing, mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik terputus. Ya, ini yang ditangisi oleh Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Dan kita kembali kepada kisah yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, di waktu duha pada waktu itu mulailah tersebar isu-isu. Ya, dan di antara orang yang pada itu tidak menerima meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab. Tidak menerima, bukan tidak menerima apa yang Allah takdirkan, tetapi karena cintanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Nabi Muhammad SAW, seakan-akan enggak mungkin Rasulullah SAW meninggal. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, "Siapa yang mengatakan Muhammad SAW telah meninggal, maka aku akan sembelih kepalanya." Rasulullah tidak meninggal. Nabi SAW beliau pergi sebagaimana perginya Musa dari Harun, dan kemudian Musa akan kembali kepada kaumnya. Demikian pula Nabi SAW akan kembali kepada kaumnya. Yang kita sudah sebutkan tadi sekelumit bagaimana keindahan hidup Nabi SAW dengan para sahabatnya. Ya, tidak ada orang yang lebih baik di muka bumi ini dalam bergaul melebihi dari metode yang dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau bergaul terkadang saking beliau menjaga persaudaraan, saking beliau menjaga perasaan, kalimat-kalimat itu beliau pilih dengan sebaik mungkin. Terkadang hal-hal yang bikin merusak pergaulan, merusak persaudaraan, merusak persahabatan di kalangan para penuntut ilmu. Ya, kadang dia tidak memikirkan apa yang dia ucapkan, itu yang masalah. Dia tidak berpikir apakah teman itu tersinggung ataukah tidak tersinggung, tidak difikirkan. Yang penting apa yang keluar dari mulut dia selesai sudah. Iya, ini adalah yang para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah harus kita menjaga. Sebagaimana Nabi SAW sangat menjaga dalam memilih diksi ketika beliau berbicara. Bahkan kepada orang-orang yang berbuat dosa sekalipun, orang-orang yang berbuat maksiat sekalipun, Nabi kita Muhammad SAW, beliau punya sikap yang sangat bijak. Orang yang terjatuh dalam kesalahan,
Pada waktu itu seorang pemuda, Nabi SAW sedang berada di majelisnya beliau. Pemuda itu tiba-tiba mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina." Coba minta izin berzina kepada Nabi SAW. Mungkin orang seperti kita yang ilmunya pas-pasan, ada orang mendatangi kita, "Akhi, izinkan saya berzina." Gimana kira-kira? Ini majelisnya Nabi, majelis yang paling terhormat di muka bumi ini. Majelis yang Rasulullah duduk di atas tanah di masjidnya beliau, yang atapnya pakai pelepah kurma, itu lebih mulia daripada majelisnya para raja dalam istana mereka. Taib. Kemudian bagaimana sikap Nabi kita? Bagaimana cara beliau bermuamalah dengan manusia? Ketika para sahabat, sebagian sahabat yang lainnya, mereka marah, menghardik laki-laki tersebut. "Gimana kamu minta berzina?" Kemudian kata Nabi SAW, "Dekatkan dia dengan saya." Duduk di samping Nabi SAW, duduk di samping Rasulullah. Iya. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Wahai fulan, bagaimana menurut engkau kalau seandainya ibu engkau dizinai oleh laki-laki lain? Apakah kau mau?" Dia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan rela dan tidak akan ridho ya ibu saya dizinai." Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Bagaimana kalau seandainya adik perempuan engkau dizinai?" Dia berkata, "Demi Allah, saya tidak akan rela dan ridho adik perempuan saya dizinai." Kemudian kata Nabi, "Begitu juga ibu orang lain, adik orang lain, dia nggak mau ibunya dan adiknya dizinai seperti kamu nggak mau dizinai ibu dan adikmu." Kemudian ditanya oleh Nabi, "Bagaimana kalau seandainya bibimu dizinai? Apakah kau setuju?" Dia berkata, "Demi Allah Rasulullah, saya tidak setuju. Saya tidak akan rela bibi saya dizinai." Begitu juga bibi orang lain nggak mau dizinai seperti kau nggak mau dizinai bibimu. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Wallahi, tidak ada dosa yang paling aku benci, dosa yang paling aku tidak sukai melebihi daripada zina." Metode, cara bermuamalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sangat hebat sekali. Jelas. Bahkan jika beliau ingin menolak sesuatu tawaran atau permintaan, Nabi kita akan memaksimalkan semaksimal mungkin agar kalimat itu bukan kalimat yang memojokkan, bukan kalimat yang menghilangkan semangat seseorang, tapi beliau memberi motivasi. Ketika Rasulullah mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian berdiri Ukasyah, "Ya Rasulullah, ud'ullahu li an akuna minhum." Ya Rasulullah, berdoalah agar saya termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan hisab. Kemudian kata Nabi, "Anta minhum," engkau bagian dari mereka. Berdiri sahabat yang lainnya, "Ya Rasulullah, ud'ullahu li." Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar termasuk 70.000 orang yang masuk surga dan tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? "Waqad sabaqaka Ukasyah." Sahabatmu Ukasyah telah mendahuluimu. Rasulullah enggak mengatakan, "Tidak, saya enggak mau, saya sibuk." Enggak. Kata Rasulullah, sahabatmu Ukasyah telah mendahuluimu. Di sini ada kalimat-kalimat motivasi yang diberikan kepada Nabi oleh Nabi SAW untuk kedepannya setiap ada kebaikan engkau terus berlomba-lomba sehingga jangan kalah terus-menerus. Jadi walaupun Nabi SAW tidak menerima di sini, beliau memilih kalimat yang kalimat itu tidak membuat orang itu putus asa. Jadi wajar ya kalau seandainya Nabi SAW dirindui oleh para sahabatnya. Jangankan sahabat Nabi SAW yang mereka memiliki hati, yang mereka melihat dan menyaksikan dan merasakan bagaimana kelembutan dan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Pohon yang ada di masjid pada waktu itu yang dijadikan oleh Nabi SAW untuk beliau bersandar. Kemudian datang seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, maukah aku buatkan kepada engkau sebuah tempat yang apabila engkau duduk di situ sama seperti engkau berdiri?" Dibuatlah mimbar Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Rasulullah berkhutbah di atas mimbar tersebut. Tiba-tiba terdengar suara
peraungan di masjid Nabi Muhammad SAW. Ternyata pohon tadi rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah beberapa hari dia tidak disadari oleh Rasulullah. Kemudian Nabi SAW turun dari mimbar, dan kemudian beliau memeluk pohon tersebut, dan beliau berkata, wallahi kalau seandainya saya tidak memeluk dia, maka dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita ditanya, apakah kita rindu dengan Nabi? Semua lisan kita akan kata, saya rindu dengan Nabi SAW. Tapi kalau seandainya dari sisi perbuatan, ya dari hal-hal yang akan bisa membuat kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menjawab, perbuatan saya tidak rindu dengan Nabi. Perilaku kita terkadang saya rindu dengan Nabi SAW. Oleh karena itu kita jangan kalah seperti pohon, jangan kalah seperti makhluk yang dia tidak punya akal, makhluk yang dia tidak punya hati, makhluk yang tidak diturunkan kepadanya Alkitab, makhluk yang tidak didatangkan kepadanya Nabi, tapi bersama itu dia begitu rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi desas-desus apakah Nabi SAW telah meninggal atau tidak? Lamma u'lina anna Rasulullah SAW qatufi, ja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala min an-nasakh atau min an-nas al-awali. Ketika diumumkan bahwasanya Nabi terjadi desas-desus, Nabi telah meninggal, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dari Awali. Jadi Abu Bakar tinggal di sebuah tempat yang bernama Awali. Ya, syafa'an wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membuka wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbala baina ainai. Kemudian beliau cium Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kedua mata beliau. Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa maitan. Wahai Rasulullah, engkau hidup dalam keadaan, dan begitu juga engkau mati dalam keadaan baik. Wajah Rasulullah bagaimana ketika beliau hidup memberikan kesan yang indah, begitu juga setelah beliau meninggal wajah beliau memberikan kesan yang sangat indah. Wa qadda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qama fasa'ida mimbar. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menutup wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik di atas mimbar dan beliau berkhutbah. Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang sangat indah, menyampaikan sebuah khutbah yang sangat ringkas, yang khutbah tersebut menyelesaikan permasalahan yang begitu besar yang dilanda oleh umat Islam pada hari itu. Sedahsyat-dahsyatnya fitnah pada waktu itu, para hadirin, ternyata selesai dengan ilmu dan selesai karena sucinya hati mereka. Terkadang di kalangan kita ada masalah yang kecil, masalah-masalah yang sepele, yang mana permasalahan itu nggak selesai-selesai, nggak kunjung seperti seperti tali yang sudah sulit untuk dilepas. Ya, perlahan masalah yang kita hadapi tidak sedahsyat masalah yang dihadapi oleh para sahabat. Kalau seandainya iman seperti saya dan iman seperti kita semuanya yang hadir hari ini hidup di zaman Nabi SAW dan mendapatkan Rasulullah meninggal, mungkin kita akan murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fitnah yang sangat besar. Umar bin Khattab, khalifahnya Rasulullah SAW, yang banyak saran beliau itu diturunkan wahyu dan kemudian menjadi syariat. Ya, saking dahsyatnya fitnah tersebut, beliau berkata Rasulullah tidak meninggal. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya akan penggal kepalanya. Ini fitnah. Bahkan orang-orang yang mereka lemah imannya pada waktu langsung murtad mereka. Ya, meninggal Nabi Aswad al-Indi yang berasal dari negeri Yaman, dia langsung memproklamirkan dirinya sebagai nabi palsu. Fitnah yang begitu mengerikan. Tetapi Nabi SAW telah membimbing dan mendidik mereka di atas ilmu, sehingga seberat apapun kejadian atau musibah selesai dengan ilmu semuanya.
Makanya para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah ingatkan dua ayat dalam Al-Quran. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah oleh kalian hamba-hamba pilihan kami, Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Dengan dua hal Allah ingatkan kita, kekuatan ilmu dan kekuatan apa? Mempraktekkan dari ilmu itu sendiri. Ada poinnya, hati Nabi tersebut tidak perlu dipertanyakan. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi, keributan rumah tangga, keributan dalam masyarakat, keributan dalam komunitas, itu kembali kepada dua permasalahan. Permasalahan pertama, qillatul ilm, minimnya kita terhadap ilmu. Kedua, sul qasad, jeleknya niat kita. Iya, ini dua hal yang harus disetarakan, dua hal yang harus selalu berjalan. Tapi ketika dua hal ini pincang, maka perselisihan, keributan di rumah tangga atau lain sebagainya itu gak akan pernah ada habis-habisnya, gak pernah ada ujung-ujungnya. Ketika terjadi perselisihan di antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala, iya, pada waktu itu Abu Bakar Siddiq ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Datang Umar bin Khattab, biasa. Ya Abu Bakar, kenapa engkau ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat? Sementara Nabi SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asmu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya Abu Bakar, kenapa engkau perangi mereka? Bukankah Nabi mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Seandainya mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka terjagalah darah dan nyawa mereka dariku. Kemudian mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, kenapa engkau perangi mereka? Kata Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, illa bihaqqil Islam. Ada hak Islam yang harus dia tunaikan. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ada konsekuensi dari kedua kalimat tersebut. Di antara bentuk konsekuensinya adalah membayar zakat. Jadi kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan. Kalimat ini bukan hanya sekedar membasahi lisan, tapi kalimat ini ada konsekuensi yang harus dia jalankan dalam hidupnya, itu mengeluarkan zakat. Dan aku akan perangi mereka. Aku akan menarik zakat dari mereka yang dulunya misalnya Rasulullah mengambil zakat dari pelana kuda, tetap aku tarik. Ya, tetap akan perangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat. Terus diterima oleh Umar bin Khattab, diterima oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Karena sesuatu yang mereka perselisihkan tadinya sampai atau tidak sampai ilmunya kepada mereka. Ketika sudah sampai ilmu, sami'na wa ata'na. Kalau kita, iya, tapi kan pandangannya harus begini, nggak bisa begini, harus begini. Apalagi kita, ya, sudah dianggap A, sudah dianggap B, sudah dianggap C, sudah dianggap D. Faham di sini, ayolah hadirun. Selesai perselisihan di antara mereka. Itu dahsyat loh perselisihan pada waktu itu, besar. Tapi karena mereka cinta sama ilmu, mereka jujur pengikutan mereka kepada sunnah Nabi SAW. Karena ilmu telah mensucikan hati mereka. Ilmu itu yang mensucikan jiwa mereka. Iya, sehingga menjadi sebab tidak ada rentan apa hal-hal yang terjadi di antara mereka yang terkadang itu tidak usai-usai di kalangan seperti saya sebutkan tadi. Ya. Ketika terjadi fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berapa banyak pada waktu itu para hadirin dan hadirat ahli bidah muncul, Syiah muncul pada waktu itu, Nasibiyah, ya, yang mereka benci dengan ahlul bait, Khawarij, yang mereka keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Syahid yang kita petik, tidak ada satupun sahabat Nabi SAW bersama Khawarij. Gak ada satupun sahabat Nabi apalagi bersama Syiah. Gak ada sahabat Nabi bersama Nasibiyah. Iya, padahal kalau seandainya mereka punya niat-niat yang gak baik, bisa saja mereka bersekutu dengan siapa? Khawarij, setuju dengan pemerintahan Ali, tapi itu bukan yang mereka cari. Gak ada satupun sahabat Nabi kumpul bersama Khawarij, gak ada. Padahal jumlah mereka puluhan ribu orang. Fitnah mereka begitu dahsyat, ibadah mereka begitu kencang, tapi nggak ada satupun sahabat Nabi. Kenapa? Karena kuatnya ilmu mereka, kokohnya manhaj mereka, dan baiknya hati mereka. Karena yang mereka cari adalah kebenaran. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ikhwah rahimani wa rahimakumullah,
tidak memberikan pemberian lagi kepada seorang sahabat yang Mistah ibnu Utsatsah. Jadi setelah terjadi fitnah atau ketika terjadi fitnah al-ifk, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dituduh sebagai wanita yang berzina, dituduh penzina oleh orang-orang munafikin, oleh orang-orang yang punya penyakit hatinya. Dan termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terikut pada waktu itu di awal adalah siapa? Mistah ibnu Utsatsah. Padahal Mistah ibnu Utsatsah ini kerabatnya Aisyah. Mistah ibnu Utsatsah ini seorang muhajirin yang hidupnya ditanggung oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga membuat marah Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu karena anaknya itu dituduh berzina, yang kemudian beliau menyetop pemberian kepada Mistah ibnu Utsatsah. Di stop oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian turun ayat Al-Qur'an. Allah menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Menunggu besok? Enggak menunggu besok. Beliau mengatakan sam'an ta'atan lillah. Aku mendengar dan taat apa yang diperintahkan oleh Allah. Di detik itu beliau langsung memberikan apa yang tadinya beliau memberikan yang telah diputuskan tadi. Itulah seorang salafi. Itulah orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Iya. Mereka siap untuk menundukkan apapun kalau memang seandainya itu adalah hal yang diperjelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, mau nggak mau para hadirin dan hadirat, kita itu harus ya terus belajar, terus bersemangat menuntut ilmu. Dari kisah yang saya sebutkan tadi, perselisihan yang terjadi di antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab memahami dalil secara zahir hadis. Kan seperti itu, secara yang termantuk dari hadis. Sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memahami hadis itu secara mafhum yang tersirat dalam hadis tersebut. Ada mafhum muwafaqahnya dalam hadis tersebut. Maka disinilah para penuntut ilmu kita semuanya harus benar-benar jeli dalam memahami sebuah nas. Karena nas itu dilihat dari sisi mafhumnya, dilihat dari sisi mafhum muwafaqahnya, dilihat dari sisi mantuknya, bisa dilihat dari sisi mafhum mukhalafahnya. Faham? Misal ini mimbar Jumat kan 3 anak tangga. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Tiga kali amin kan? Ya, nah sebagian para ulama mengatakan amin, 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 menunjukkan 3 anak tangga. Anak tangganya Nabi itu 3. Nah ketika nanti ada pembahasan di kalangan para ulama, mimbar itu dengan 3 anak tangga yang diinginkan adalah 3-nya, ataukah yang diinginkan adalah dengan dia berdiri di atas mimbar tersebut kemudian bisa dilihat oleh banyak orang? Mana di antara itu yang harus diambil? Makanya dalam pelajaran usul fikih atau qawaidul fiqhiyah, nas itu dilihat daripada ilahnya. Apa ilahnya? Ada ilahnya yang sifatnya qasirah lazimah, maka dia tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Apa misalnya Rasulullah SAW, air liur beliau itu diambil berkah, air wudhu beliau ditampung oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka melaburkan ke tubuhnya mereka. Nah, ilahnya ini apa? Ilahnya itu karena ataukah karena B? Dibahas oleh para ulama. Ilahnya inilah ilah yang lazimah, yang itu melekat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa dikiaskan kepada orang lain semulia apapun dia. Para sahabat Nabi tidak mengambil dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faham? Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya mengatakan apa? Rasulullah mengatakan orang yang makan daging unta maka dia berwudu. Apa ilahnya di sini? Ya, ilahnya bisa disebutkan oleh Nabi dalam nas, ilahnya itu bisa ijtihadnya para ulama. Para ulama mengatakan ilah berwudu memakan daging unta karena daging unta panas. Kalau dikatakan daging unta panas, ada daging yang itu juga panas seperti daging unta, daging kambing. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, apakah berwudu dengan makan daging kambing? Nggak perlu berwudu. Berarti ilahnya nggak bisa dikatakan daging karena panas. Tapi ilahnya itu lazimah. Ya, itu ada sifatnya adalah ta'ubudiyah, sehingga tidak bisa dikiaskan ke yang lainnya. Bisa dipahami? Ini yang saya ingin menyampaikan, bagaimana cara kita memahami nas. Nah, ada nas yang itu difahami secara ada ilahnya. Allah mengatakan idza darabtum fil ardi falaysa junahun an taqsuru minas shalah.
Apabila kalian melakukan sebuah perjalanan dalam safar, maka tidak ada masalah bagi kalian meringkas sholat kalian. Nah, bolehnya meringkas sholat dalam keadaan safar, apa ilahnya di situ? Ilahnya apa? Ilah sebab boleh kita mengqasar sholat dalam safar, apa sebabnya? Karena apa? Kenapa? Ada keperluan. Berarti kalau seandainya kita berpergian nggak ada keperluan, kita nggak boleh mengqasar sholat. Nggak, ini kita diskusi. Nah, apa ilah? Apa ilah? Tahu ilah ya? Maksudnya kenapa Allah membolehkan kita mengqasar sholat? Apa sebabnya? Kenapa? Karena safar atau karena masyaqqah? Tahu masyaqqah? Karena masyaqqah. Betul, ilahnya karena masyaqqah. Berarti kalau seandainya kita melakukan perjalanan safar dan kita tidak merasakan masyaqqah dalam perjalanan kita, boleh kita mengqasar salat? Tidak boleh kan? Kalau ilahnya masyaqqah. Tapi para ulama, ada memang sebagian ulama mengatakan sebabnya adalah masyaqqah. Tapi dijelaskan para ulama yang lain, Nabi SAW beliau pernah berada di kota Madinah dalam keadaan masyaqqah pada waktu itu. Bahkan masyaqqah yang beliau rasakan, ya, dalam keadaan beliau itu mungkin kadang lebih parah daripada masyaqqah yang beliau lakukan dalam perjalanan. Bersama dengan itu tidak pernah ternukilkan dari Nabi SAW beliau mengqasar salat dalam keadaan beliau mendapatkan masyaqqah. Sehingga para ulama mengatakan ilahnya seseorang boleh mengqasar salat dalam salatnya bukan masyaqqah tapi safar. Selama dia pergi safar, dia masyaqqah, mungkin nggak masyaqqah, dia boleh safar. Nah, ilah ini kan ada yang bentuknya ijtihad para ulama. Sehingga dengan ijtihadnya para ulama muncullah terjadinya perselisihan. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Disitulah kita harus jeli dalam memahami sebuah masalah. Ada hal-hal yang memang diperselisihkan oleh para ulama antara dalil dengan dalil. Iya, dan ini terjadi di zaman sahabat. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, para hadirin dan hadirat, beliau ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Kemudian datang putri beliau Hafsah radhiyallahu taala anha dan kemudian beliau menangis. Kemudian kata Umar, "Ya Hafsah, tidakkah kau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang itu diazab dalam kuburnya karena tangisan dari keluarganya yang meratap." Begitu juga Ibnu Umar pendapat apa yang dikatakan oleh bapaknya dengan hadis tadi. Didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala. Kata Aisyah radhiyallahu taala, kedua orang ini bukanlah pendusta. Kedua orang adalah orang yang jujur. Tetapi pendengaran itu bisa saja keliru. Ucapan Nabi SAW, seseorang itu diazab dalam kuburnya, itu dikhususkan kepada Yahudi, tidak dikhususkan kepada orang Muslim. Jadi siapa saja dari orang Yahudi yang dia menangisi keluarga Yahudi yang meninggal tadi, dia akan diazab lebih dahsyat dari kuburnya daripada enggak menangis. Terjadi enggak perselisihan di sini? Terjadi. Apa sebab perselisihannya? Disitulah kita harus mendudukan masalah. Nah, begitu juga ketika Rasulullah memerintah para sahabat untuk salat asar di Bani Quraidah. Dan mohon maaf ya, karena kajian kita kan 2 judul hari ini kan, 2 judul kan. Indahnya persahabatan sudah saya gado-gado, saya mix. Kenapa kadang-kadang sebab terjadi A, B, C, D dan seterusnya di kalangan? Karena itu tadi khilatul. Iya, memahami sesuatu dari satu A. Rasulullah SAW ketika memerintah para sahabat untuk salat asar di Bani Quraidah, ada di antara mereka memahami secara mantuk hadis. Apa mantuk hadis? Pokoknya salat asar di sana. Mau waktunya sudah lewat, pokoknya di sana salat asar. Sebagian para sahabat tidak memahami demikian. Mereka memahami hadis tersebut tidak sebagaimana tapi maksud daripada hadis tersebut adalah Nabi memerintahkan untuk berjalan cepat supaya ketika masuk waktu asar kita sudah tiba di sana. Tapi kalau ada penghalang di jalan dan waktu sholat sudah masuk belum tiba di sana, kita harus sholat pada waktunya. Terjadi nggak di sini? Terjadi. Pemahaman para sahabat Nabi SAW dalam memahami nas. Baik, makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perkara agama kebanyakannya adalah perkara yang sifatnya bukan qat'i. Apa misalnya al-qat'i? Misalnya dalam hadis dari Nabi, nanti akan terjadi Covid di tahun 2021. Pakailah masker, itu qat'i namanya. Iya.
Nanti terjadi COVID, sholatlah dalam keadaan renggang, itu namanya qat'i, nasnya jelas. Tapi ketika di sana para ulama mengambil istinbat adillah, beristihad dengan sebuah kondisi dan keadaan dengan dalil-dalil, maka ketika terjadi itu perkara istihad, wajar akan terjadi A dan terjadi B. Bisa difahami? Nah, disinilah kita sebagai seorang penuntut ilmu, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, harus lebih tekun lagi di dalam kita belajar. Kita semua harus belajar, semua harus belajar. Iya, karena ketika kita stuck pada satu titik di dalam kita belajar, para hadirin dan hadirat, itu yang akan menjadi sebab perselisihan. Apalagi terkadang sebagian para penuntut ilmu menjadikan standar sebuah kebenaran adalah apa yang dia ketahui. Nah, ini fatal. Faham? Mengetahui kebenaran itu apa yang dia ketahui. Jadi kalau seandainya dia nggak tahu, ya sudah nggak benar. Ini fatal, ini sangat fatal. Iya, kita kan sering mengatakan keseharian kita. Apa sering kita katakan? Kalau seandainya kita punya umur ratusan tahun, dan kemudian umur itu kita gunakan untuk menuntut ilmu agama, kita gunakan untuk belajar, maka ilmu itu nggak habis-habisnya, tetap nggak habis. Ini kan teori kan? Tapi ketika praktek, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa yang kita tidak ketahui, apa yang nggak pernah kita baca, apa yang nggak pernah kita lihat di komunitas kita, apa yang nggak pernah dijelaskan oleh ustadz kita, berarti nggak benar. Ini adalah sebab di antara sebab terjadinya syukuk di antara para penuntut ilmu. Saya sebutkan contoh. Saya sebutkan contoh. Kalau misalnya ditanya kepada antum semuanya, mungkin juga ditanya kepada saya, apa hukumnya puasa hari Asyura? Sunnah kan pasti kan? Hari Asyura tanggal 10 Muharram, sunnah hukumnya kan? Nah, berapa hari disunahkan untuk berpuasa? Apa jawabannya? Berapa hari? Berapa hari? Hari 10 Muharram kan puasa. Berapa hari disunahkan? Berapa hari? 2 hari. Kalau enggak 9, 10 atau 10, 11. Kalau misalnya ada orang bertanya, bolehkah kami berpuasa 9, 10 dan 11? Apa jawabannya? Hah? Apa jawabannya? Hah? Bid'ah. Ya, bid'ah. Apa jawabannya? Enggak, udah kita pengen mengalir seperti biasa saja. Dalam arti kata, kalau kita ditanya, apa hukumnya? Apa jawabannya? Taib. Apa hukum maulid Nabi? Wah, bahaya nih. Apa hukum maulid Nabi? Hah? Wah, ini jangan nanti sebelum Anda ngisi kajian di sini, antum sepakat maulid Nabi bidah, setelah ngaji ikut kajian malam ini udah hukum maulid Nabi bidah. Wah, ini bahaya ini. Apa hukumnya maulid Nabi? Udah selesai, itu final, sudah finish. Itu sudah maklum dari ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan seluruh para ulama kita. Udah, saya nggak bahas ke sana ya. Saya nggak bahas ke sana. Jadi jangan digiring-giring omongan saya. Saya cuma bertanya, apa hukumnya puasa 9, 10 dan 11? Biasanya kita akan mengatakan nggak ada dalilnya. Betul nggak? Betul nggak? Nggak ada dalilnya. Atau kita katakan yang bid'ah, sudah. Kenapa kamu vonis itu bid'ah? Ya kan ustadz saya nggak pernah ngomong 9, 10, 11. Nggak pernah saya dengar penjelasan manapun, referensi yang saya baca nggak ada. Taib. Ya, bahasa saya sering menyampaikan di kajian ini penting untuk saya sendiri dan kepada teman-teman semuanya. Bahasa tidak ada dalilnya itu bukan bahasa kita. Itu bahasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu bahasanya Imam Ahmad. Ditanya kepada Imam Ahmad, apa hukumnya ini? Nggak ada dalilnya. Wajar nggak? Wajar, beliau menghafal 1 juta hadis. Ditanya kepada Imam Bukhari, wajar, beliau menghafal 200.000 hadis. Lah ditanya sama kita, saya ikut salaf saya berkata nggak ada dalilnya. Sering ucapan salaf ternukilkan nggak ada dalilnya kata para salaf. Kita tanya, hadis yang kamu hafal berapa? 10. Jangan-jangan hadisnya di nomor 11 yang belum ente hafal. Sadar nggak kita? Sadar nggak? 10 ada nggak antum hafal hadis 10? Mungkin 10 pun nggak sampai. Ya,
hafal hadis sampai 10, nggak ada dalilnya masalah ini. Ini salah satu gharaib yang paling aneh di zaman ini. Posisikan diri seperti posisi Imam Ahmad, memposisikan diri seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya, kita sebagai seorang penuntut ilmu minimal kita berkata, kata Syekh bin Bas nggak ada dalil masalah ini. Ini kita sendiri beristihad, hafal hadis 10. Jangan-jangan teman-teman semuanya hadis ada yang 10 kita hafal, kita cuman ngerti hadis secara tekstualnya saja. Kita nggak lihat dari sisi mafhum mukhalafahnya, mafhum muwafaqahnya, mafhum laqabnya. Kita nggak lihat sisi dilalah isyarahnya, ada sisi dilal qadahnya, ada imamnya. Butuh banyak hal-hal yang perlu diketahui bagaimana seseorang memandang sebuah dalil. Hanya para ulama ketika mereka membagi manusia dibagi menjadi dua. Yang satu adalah mujtahid, yang satu adalah muqallid. Muqallid mujtahid dibagi dua, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid juz'iyah. Mujtahid mutlak adalah dia menguasai semua dari ilmu, dari semua bab-babnya ilmu. Disyaratkan pertama, dia harus mengerti bahasa Arab, level bahasa Arabnya seperti Sibawayh. Itu pertama. Yang kedua, di Imam Ahmad ditanya, wah Imam, apakah orang yang menghafal hadis 200.000 hadis dia boleh beristihad? Enggak boleh. 300.000 hadis? Enggak boleh, kata Imam Ahmad. 400.000 hadis dia hafal, saya harap boleh 400.000 hadis. Nah ini syaratnya. 400.000 hadis, bukan 40, bukan Arba'in Nawawi, 400.000 hadis. Yang kedua, yang ketiga, dia memahami ayat itu, mana ayat yang mutlak, mana ayat yang muqayyad, mana ayat yang umum, mana ayat yang khusus, mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh. Dia paham, jeli dia dalam memahami sebuah nas. Yang ketiga, yang keempat, dia mengetahui tentang tempat mana hal yang disepakati oleh ulama dan mana hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Faham dia. Dan dia harus punya malakah, dalam arti kata dia duduk dengan seorang alim yang kemudian dia menguji ilmunya, dia memasang dalil itu begini, dia harus punya guru yang gurunya memang seorang mujtahid yang mengontrol bagaimana cara dia berdalil. Boleh antum berijtihad. Paham? Antum mengatakan nggak ada dalilnya masalah ini, silakan. Ini bid'ah, silakan. Tapi harus punya ilmu seperti ini. Tapi kalau cuman modalnya apa yang saya nggak tahu, apa yang saya nggak dengar, ini bahaya. Berbuat sebuah kebid'ahan adalah sesuatu tercela, dan membid'ahkan sebuah amalan yang bukan bid'ah juga tercela. Bisa difahami teman-teman semuanya? Jadi ini hal yang kita harus berhati-hati. Nggak boleh sembarangan berbicara tentang Allah. Apa yang itu nggak ada dalilnya. Syekh Ibnu Utsaimin, imam, beliau terkadang mengatakan, walam ajid lahu, saya tidak mendapatkan. Beliau tidak mengatakan nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil, memang nggak ada dalil sama sekali. Tapi kalau bahasa aku tidak mendapatkan, bisa saja didapatkan oleh ulama yang lainnya, bisa didapatkan oleh alim yang lainnya. Beliau nggak mendapatkan sebatas yang beliau baca. Tapi ketika kita katakan nggak ada dalilnya, kalau dalam bahasa Arab namanya la nafiyah lil jins, la rajula fi dari, nggak ada laki-laki di negeri di rumah, memang nggak ada sama sekali. Bisa difahami bagaimana kehati-hatian para ulama, para hadirin dimuliakan oleh Allah. Nah, hadisnya itu jelas sekali, datang hadis disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya dianjurkan kita berpuasa 9, 10 dan 11. Ada riwayat menyebutkan au 9, 10 au atau 11, datang riwayat wa 9, 10 dan 11. Disebutkan. Dan difatwakan sebagian para ulama mu'asirin di zaman ini untuk disunahkan berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Bisa difahami ya? Jadi intinya para hadirin dan hadirat, saya ingin menasihati diri saya dan para hadirin semuanya, kita harus terus belajar, terus menggali ilmu. Kita jangan stuck di satu titik yang kemudian berhenti di titik itu kita jadikanlah itu sebagai al-wala wal bara dalam segala hal. Padahal ilmu itu sangatlah luas. Ilmu itu sangatlah banyak. Tapi sehingga kesempitan cara kita berpikir itulah yang kemudian terjadi sebab apa? Perpecahan, keributan dan lain sebagainya. Tapi saya baca sedikit lagi, kemudian kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Pada Isya lagi. Ini sudah ada. Oh, dan dulu baru lanjut. Oh, dulu.
La ilaha illallah. Baik, kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan khutbah pada waktu itu. Ya, setelah Rasulullah meninggal dan beliau mengecup. Nah, di antara dua mata Nabi Muhammad, beliau berkata, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang hari ini menyembah Muhammad, Muhammad itu telah meninggal. Wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut. Tetapi siapa di antara kalian yang hari ini menyembah Allah, Allah selama-lamanya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan kepada sebuah wejangan dan kepada sahabat pada waktu itu wejangan yang sangat indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, kalau selama ini kalian beragama karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karena Allah, apakah kalian akan meninggalkan Allah setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian akan tidak lagi menjadi hamba Allah setelah meninggal Nabi Muhammad? Abu Bakar As-Siddiq ingin menanamkan tauhid agar kita semuanya bergantung kepada Allah. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, A dan B tidak cocok, nggak ada urusan sama kita. B dan C nggak cocok, ada urusan sama kita. Saya menyembah Allah. Saya bukan menyembah fulan, bukan menyembah alat. Persis seperti kata sebagian para ulama kepada orang-orang yang mereka ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan hilang ibadahnya. Kata sebagian para ulama, "Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad dar." Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan telah pergi. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah ada di bulan Ramadan, Allah ada di bulan Syawal, Allah ada di bulan Dzulqa'dah, Allah ada di bulan Dzulhijjah, Allah ada selama-lamanya. Jadi kalau memang kita orang yang menyembah Allah, maka tidak akan mengubahkan diri kita dalam keadaan ibadah Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Bisa difahami ya? Nah, begitu juga ya ketika Rasulullah SAW meninggal, saya tegaskan kembali, Abu Bakar Siddiq ingin memberikan seakan-akan tantangan kepada sahabat-sahabat beliau. Apakah kalian akan meninggalkan Allah? Apakah kalian akan meninggalkan untuk berjuang di atas agama ini? Apakah kalian akan berhenti untuk menyebarkan kebaikan? Apakah kalian berhenti untuk mengorbankan apa yang kalian miliki untuk agama Allah? Kalau seandainya memang pengorbanan kalian selama ini, tapi ya sudah, selesai sudah kalian. Tapi kalau selama ini kalian beribadah kepada Allah, berkorban untuk Allah, hanya untuk Allah, Allah hidup selama-lamanya. Bisa difahami? Kemudian yang kedua juga memberikan pelajaran kepada kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Taib. Para ulama ketika mereka membahas tentang sabar, mereka mengatakan di antara bentuk sabar ketika kita sabar setelah melakukan kebaikan. Itu tidak kalah beratnya bersabar ketika akan melakukan ibadah dan ketika sedang melakukan ibadah. Apa maksudnya? Ya mungkin ada di antara teman-teman semuanya hari ini, termasuk orang-orang yang ya mulai dakwah di tempat kita, di tempat ini. Dia mengorbankan A, mengorbankan B, mengorbankan C, mengorbankan D dan seterusnya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai dari itu semuanya. Maka ini butuh kesabaran dari kita. Apa kesabaran ketika misalnya datang orang yang baru, yang kemudian orang yang baru ini beda kebijakan dengan kita. Iya, orang yang baru ini mungkin ada hal yang berselisih kita dengan dirinya. Disitulah kita harus jeli-jeli teman-teman semuanya. Jangan sampai sesuatu yang telah kita korbankan, yang itu tercatat di sisi Allah, cuman sekedar kita eksis di hal-hal yang kita perselisihkan, akhirnya kita mengungkapkan hal-hal yang gak perlu kita ungkapkan. Kamu saya, kamu ini saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Kan mau nggak mau ucap kalimat seperti itu, betul nggak? Terucap nggak? Saya berbuat ini, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini. Nasallahu salamata wa afiyah. Di sini butuh kesabaran yang sangat ekstra, kesabaran yang sangat kuat supaya amalan kita bisa tercapai. Karena ini banyak terjadi. Ini ujian. Ya jangan sampai 20 tahun yang lalu kita sudah berbuat kebajikan, musnah, hancur semuanya hari ini. Ya, makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita ketika terjadi fitnah, maka kita harus lebih sering di rumah.
Iya, atau maksud juga dalamnya kita menghindari hal-hal yang akan membuat kita berbicara, karena ketika kita berbicara, apalagi dalam keadaan emosi, apalagi dalam suasana yang gak baik, kita akan ungkit-ungkit segala. Apalagi sampai mengungkapkan kalimat kalau saya nggak berdakwah di sini dulunya, nggak ada nih semuanya di sini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi SAW meninggal, manusia yang paling mulia, nabinya Allah, rasulnya Allah meninggal. Apakah hilang Islam? Enggak hilang. Islam terus tersebar, Islam terus berjalan. Meninggalnya 4 khulafa Rasyidin, apakah hilang Islam? Hilang nggak Islam? Islam terus berkembang. Ya, justru terkadang hilangnya saya di dalam dakwah ini mungkin membuat dakwah itu semakin baik. Kan begitu. Jadi apalagi kita merasa dengan saya nggak ada, akan begini, akan begini, akan begini. Akhi, ya hal-hal seperti ini perlu untuk kita baca. Ya, hal yang seperti ini perlu untuk kita renungi. Ya, meninggal Rasulullah, Islam sampai ke Sulawesi. Padahal Rasulullah sudah meninggal. Karena memang agama inilah milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Ada kita, enggak ada kita, tetap Islam ini akan tinggi. Tetap Islam ini akan kuat. Kalaupun kita nggak mau lagi menyebarkan kebaikan, sangat mudah bagi Allah mendatangkan orang-orang yang lain yang akan menyebarkan kebaikan itu. Nah, teruslah kita berdoa, menjaga keikhlasan kita, menjaga apa yang telah kita lakukan. Jangan sampai cuma hanya dalam ucapan 2 kalimat, 3 kalimat membuat kita tergiring ke dalam nerakanya Allah. Bukankah Rasulullah telah mengatakan, ada hati-hati kalian dengan sebuah kalimat yang apabila kalian mengucapkan dalam keadaan kalian tidak sadar, yang membuat Allah murka. Syarifami para hadirin, itu butuh kesabaran. Sabar sebelum melakukan ibadah, sabar ketika sedang melakukan ibadah, yang lebih harus lagi sabar setelah kita melakukan ibadah. Ya, jangan sampai dihapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya baca sedikit lagi. Kemudian beliau membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Barang siapa, tidaklah Muhammad itu kecuali telah datang sebelumnya rasul-rasul yang lainnya dan semuanya mereka telah meninggal. Kemudian para sahabat berkata, seakan-akan ayat ini baru kami dengar hari ini. Kunna lam ka'annana lam nasma'ha illa fi dzalikal waqt. Setelah mereka mendengarkan penjelasan Abu Bakar, mereka berkata seakan-akan ayat ini baru turun hari ini. Karena dahsyatnya fitnah pada waktu itu. Ma'anal Quran qad kamula fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qabla wafatihi. Karena Al-Quran pada waktu itu telah sempurna, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan juga sebelum beliau wafat, dan begitu juga setelah beliau wafat, maka Islam itu sudah sempurna, tidak ada lagi yang perlu ditambah. Tapi karena terkadang terjadinya fitnah, terjadinya huru hara dan yang semisalnya, terkadang ilmu itu akan hilang dari sebagian orang. Bisa difahami? Huru hara bisa menghilangkan ilmu yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW. Apalagi orang yang punya ilmu seperti kita. Ada sedikit masalah, ada sedikit kejadian, ada sedikit huru hara, kita sudah lupa hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kehormatan seorang muslim, ya, tentang harta seorang muslim, ya, tentang A, B, C, D. Padahal kita sudah hafal semua dalilnya, tapi huru hara terjadi, melupakan itu. Makanya Rasulullah seperti yang saya sebutkan tadi, ketika terjadi zaman fitnah, kita harus menjaga lisan kita. Sebagian sahabat Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sebagian sahabat pada waktu itu tidak mau ikut-ikutan sama sekali. Padahal di situ ada Ali Amirul Mukminin, khalifahnya Rasulullah. Mereka tidak ikut ke sini, mereka juga tidak ikut ke sini. Mereka tidak mau terlibat. Mereka ingin menjaga lisan mereka, ingin menjaga diri mereka. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai ketika terjadi fitnah kita selalu menjadi juru bicara. Kita selalu menjadi orangnya. Jangan sampai, hadirin, apakah fitnah di keluarga, fitnah keluarga kita. Kita harus betul-betul jeli dalam menjaga lisan. Ya, jeli dalam menjaga hati, karena seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, huru hara itu terkadang menghilangkan ilmu, menghilangkan akal sehat kita dalam berpikir. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Mungkin ada waktu yang tersisa, kita cukup atau ada tanya jawab? Enggak ada tanya jawab ya?
Kalau nggak ada, saya tutup pengajian di malam hari ini. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.